Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ye Luo juga harus mengakui bahwa wanita dengan gaun hitam di depannya sangat cantik. Rambut biru panjangnya ditarik menjadi sanggul longgar, dan leher angsa yang ramping membuatnya lebih halus dan menawan. Kalau hanya cantik penampilan, itu saja. Di mata beberapa orang, dia seperti ratu dari 9 surga dan tidak dapat dinodai. Tapi di mata sebagian orang, wanita seperti itu seperti wanita cantik yang tak tertandingi yang dapat membawa bencana bagi negara dan rakyat, dan dapat meledakkan keinginan paling primitif di hati orang. Bahkan jika malam tiba, dia sedikit terpana, dan dia berteriak mempesona di dalam hatinya. Namun, Su Yi tidak berminat untuk menghargai keindahan saat ini. Dia hanya melirik Hades yang tersenyum, dan berjalan maju sendiri. Malam tiba. Pluto. Orang ini mengabaikan dirinya sendiri? Dengan matanya yang indah mengalir, dia mengikuti, dan Luo Luo bertanya kepada Ye Luo dengan murah hati, apa yang kamu sebut rekan Taois? Malam tiba dan hidung melihat hati, dan mengabaikannya. Tuan tidak memperhatikan wanita ini, dia secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasinya. Pluto. Saya, sangat tidak populer. Mau tahu? Su Yi menggelengkan kepalanya, aku tidak mau. Kening Pluto memiliki garis hitam, ada apa dengan pria ini, apakah ini terlalu abnormal? Dan dalam adegan ini, Ye Luo tidak bisa tidak bersimpati dengan Hades, dan dia menjadi semakin curiga bahwa wanita ini mengejar guru. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu terbengkalai dan tidak mau pergi? Ya, wanita lain yang telah ditaklukkan oleh pesona guru. Ye Luo menghela nafas pada dirinya sendiri. Di masa lalu, saya tidak tahu berapa banyak peri tak tertandingi di dunia liar yang mengagumi Shizun, dan terkesan dengan sikap kelas dunia Shizun, tetapi hanya beberapa orang yang benar-benar dapat memasuki mata Dharma Shizun. Pluto berhenti bicara. Dia bukanlah wanita yang belum pernah melihat dunia, dan dia tidak akan merasa kesal dan marah karena menabrak tembok. Sebagai Pluto yang telah mengejutkan dunia bawah sejak zaman kuno, dia sangat menyadari bahwa ada yang salah dengan emosi Su Yi. Pada saat ini, memprovokasi Su Yi tidak berbeda dengan menyentuh nasib buruk. Hai! Saat mereka berjalan di atas reruntuhan, awan petir berwarna darah tiba-tiba bergejolak, dan kilat berwarna darah memancar dengan kekuatan yang aneh. Hanya nafas seperti itu membuat Hades dan Ye Luo ketakutan dan merasakan ancaman yang mematikan. Melihat Su Yi bahkan tidak melihatnya, dia membanting Immortal Hammer dengan keras. Boom! Petir berwarna darah pecah. Dan di kedalaman awan petir berwarna darah, jeritan bergema. Pluto dan Ye Luo tiba-tiba mengangkat kepala, dan melihat sosok berwarna darah yang sangat aneh berteriak di kedalaman awan petir, dan tubuhnya meledak seperti awan yang menggeliat. Jeritan itu berakhir dengan tiba-tiba. Keduanya terkesiap. Napas sosok berwarna darah itu benar-benar meleleh menjadi guntur berwarna darah, sehingga tak satu pun dari mereka menyadarinya sama sekali. Tuan, monster macam apa ini? Ye Luo mau tak mau bertanya. Penggabungan aturan neraka yang tercakup adalah yang paling sulit. Su Yi menjelaskan dengan lembut, untuk membunuh mereka, kamu harus terlebih dahulu menghancurkan kekuatan guntur berwarna darah yang diubah oleh aturan neraka, jika tidak, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, itu tidak akan terjadi. Mampu membantu mereka. Pluto dan Ye Luo tergerak. Namun, mereka semua dikalahkan oleh Su Yi dengan Immortal Hammer, dan bahkan roh-roh kebencian yang tersembunyi di kedalaman guntur berwarna darah langsung terbunuh di tempat. Bukan karena kekuatan tempur Su Yi luar biasa, tetapi kekuatan harta ini, palu abadi, dapat menahan dan mengatasi bahaya di dunia bawah pemakaman Dao. Seperti ini, setengah jam kemudian. Tiba-tiba, gemuruh guntur yang menghancurkan bumi datang dari kejauhan, dan gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar, dan reruntuhan di tanah bergetar. Bukankah ini tuan dari roh-roh yang membenci lahir? Pluto terkejut. Pergerakannya jauh lebih besar daripada yang mereka lihat di sepanjang jalan. Itu bencana. Su Yi melirik Hades. Penampilan itu seperti melihat orang idiot. Wajah cantik Pluto memerah, sedikit malu.
Setelah dia dengan hati-hati merasakannya, dia juga memperhatikan bahwa raungan yang menggelegar mengandung aura bencana yang merusak. Segera, Ye Luo menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Aneh, betapa aneh dan menakutkan tempat ini, bahkan monster tua di tingkat kekaisaran tidak berani menerobos dengan mudah. Bagaimana mungkin ada orang yang selamat? Di sini, katakan, barang antik tua mana yang tidak takut mati, mencoba menggunakan kekuatan aturan tempat ini untuk menghancurkan dunia dalam satu gerakan? Suyi menggelengkan kepalanya sebentar, salah, ini adalah malapetaka untuk membuktikan Tao dan menjadi kaisar. Ye Luo tercengang dan sulit dipercaya. Pluto tidak bisa menahan tawa, kali ini, mari kita lihat siapa yang menertawakan siapa. Ayo, kita lihat. Mata Suyi berkedip, dan dia samar-samar menebak beberapa jawaban, dan segera mempercepat langkahnya dan menyapu ke depan. Segera, di kejauhan antara langit dan bumi, guntur dan api mengamuk, cahaya perampokan meledak, pemandangan bencana yang bisa disebut dunia, muncul dalam penglihatan Suyi dan yang lainnya. Di bawah bencana, seorang pemuda berjubah putih sedang melintasi bencana. Tanpa diduga, di pinggiran bencana itu, terjadi pertempuran besar. Sekelompok sosok dengan napas mengerikan mengepung seorang lelaki tua berjubah Konfusianisme. Orang tua berjubah Konfusianisme telah terluka dan berada dalam situasi genting, tetapi kekuatannya masih tak tertandingi, dan dia tidak takut mati. Tapi semua orang bisa melihat bahwa lelaki tua berjubah Konfusianisme itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Dia memiliki 8 lawan, semuanya berada di alam misterius. Ada beberapa karakter horor di panggung tengah dunia misterius. Keuntungan mutlak. Pertempuran seperti itu tidak diragukan lagi menakutkan, dan dapat menghancurkan gunung dan sungai di setiap kesempatan. Sepertinya orang-orang tua itu tidak mau membiarkan pemuda berjubah putih itu berhasil, jadi mereka menjadi gila dan mencoba menghentikan semua ini. Mata Ye Luo berbinar. Penentang itu tidak berani mendekati tanah yang diliputi oleh bencana, jadi mereka mengepung lelaki tua berjubah Konghucu bersama-sama, mencoba mempengaruhi dan mengguncang pikiran pemuda berjubah putih, sehingga mematikan harapannya keberhasilan dalam bencana. Betapa banyak kebencian dan dendam yang akan membuat begitu banyak orang tua di alam misterius membuat tembakan putus asa. Pluto juga terkejut. Seorang karakter di alam roda roh menjadi seorang kaisar, tetapi itu menarik begitu banyak orang tua di alam misterius untuk mengepung. Ini tidak diragukan lagi terlalu langka dan luar biasa. Kelanjutan tradisi di balik masing-masing. Suyi menahan punggungnya dengan satu tangan dan Immortal Hammer di tangan lainnya, dan berbicara dengan lembut. Dia mengenali identitas pria tua berjubah Konfusianisme dan pria muda berjubah putih, itu adalah Dewa Iblis Heian dan muridnya Wang Ting. Jalan menuju Yama. Di kota Ziluo, Suyi pernah menyerahkan giok pusaka 10 kuil Yama kepada sepasang tuan dan murid di Pegadaian. Tujuannya untuk melihat, sudah lama menghilang di zaman kuno kali apakah mungkin untuk muncul kembali di dunia, jalan ke Yama. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu pasangan master dan magang ini di relik pemakaman hari ini. Selain itu, pemuda bernama Wang Ting berada pada saat kritis untuk membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Tapi Suyi segera mengerti. Ketika tuan dan murid pergi, mereka sudah mengatakan bahwa mereka akan pergi ke kedalaman lautan kepahitan untuk menjelajahi reruntuhan 10 kuil Yama, sebagai persiapan untuk pencarian mereka. Jalan ke Yama. Dan peninggalan pemakaman ini, di zaman kuno, adalah tempat di mana 10 kuil Yamas menekan neraka dari 10 penjuru. Bukan suatu kebetulan untuk melihat mereka di sini. 3 teman, tolong tetap di sini, hati-hati jangan sampai pedang itu tidak memiliki mata dan melukai dirimu sendiri. Tiba-tiba, sebuah suara dingin dan agung terdengar. Di daerah tidak jauh, sosok tinggi dengan jubah piton muncul dari udara tipis, dengan mata dingin seperti listrik, memandang Suyi dan yang lainnya dari kejauhan. Tuan, area ini telah diblokir, sepertinya kita hanya bisa mengambil jalan memutar. Ye Luo sedikit mengernyit. Dia melihat sekeliling, dan melihat banyak sosok yang ditempatkan di langit dan bumi terdekat berpusat pada bencana di kejauhan. Mengapa memutar? Suyi berkata dengan santai,
jika lelaki kecil ini tidak dapat membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar, dia tidak hanya akan menyia-nyiakan warisan 10 kuil Yama yang aku berikan kepadanya, tetapi bahkan periode kecil izin yang saya berikan padanya akan benar-benar hilang. Malam tiba untuk beberapa saat, dan kemudian saya menyadari bahwa tuannya tampaknya saling mengenali. Pluto mengumpulkan sehelai rambut biru di samping telinganya, dan senyum tipis muncul di bibir merahnya. Karena dia adalah kenalan sesama Taois, maka tentu saja dia tidak bisa membantunya. Ketika dia berbicara, tangan gioknya yang ramping tiba-tiba menjulur, dan jari-jarinya bertepuk di udara. Boom! 100 kaki jauhnya, pria berjubah piton yang mengancam dan memperingatkan Sui dan yang lainnya, seperti dipukul oleh dewa, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan melawan, dan tubuh hancur berkeping-keping. Darah seperti air terjun. Secara halus, bunuh kaisar. Satu batu mengaduk ribuan ombak. Adegan berdarah mendadak ini menyebabkan kerusuhan di lapangan. Tembakan Pluto terlalu rapi, bukan omong kosong, putar telapak tangannya untuk membunuh. Metode dominasi yang terungkap secara tidak sengaja membuat Ye Luo merasa takjub. Wanita ini jelas keras kepala yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Beraninya kau membunuhku? Suara marah terdengar di kejauhan, dan orang-orang kuat yang ditempatkan di area terdekat semuanya terbang di atas kekosongan dan bergegas menuju sisi ini. Membunuh? Profon Masterlah yang mengepung lelaki tua berjubah Konfusianisme di kejauhan. Itu rekan Taoisu. Pria tua berjubah Konfusianisme, yang terluka parah, tiba-tiba bersemangat pada saat ini. Dia segera mengenali Su Yi, seorang pemuda dengan asal yang tak terduga. Pada saat ini, lelaki tua berjubah Konfusianisme berteriak keras, "Wang Ting, tinggalkan pikiran yang mengganggu, fokus pada memecahkan bencana, dan pergi tanpa terpengaruh." Di bawah bencana, pemuda berjubah putih itu disegarkan. Tidak peduli siapa yang datang, tuan dan muridmu akan mati hari ini. Seorang lelaki tua dengan jubah merah dan rambut putih berkata dengan dingin, "Saudara muda, kamu membawa seseorang untuk menghancurkan 3 hal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Ya, seorang lelaki kurus berjubah hitam yang mengepung lelaki tua berjubah Konfusianisme menerima perintahnya dengan kagum, berbalik dan menyapu ke arah Su Yi dan yang lainnya di kejauhan. Boom! Dunia ini mendidih dengan niat membunuh, dan 4 bidang bergetar. Pukulan acak Pluto tidak diragukan lagi membuat marah lawan sepenuhnya. Pada saat ini, lebih dari 30 pria kuat berkumpul untuk membunuh. Tidak ada omong kosong sama sekali, ayo kita tembak saja. Terserah Anda. Mata Su Yi tersapu, dan minatnya tiba-tiba hilang. Sebagian besar dari lebih dari 30 orang kuat adalah karakter di tingkat Xuanzao. Ya, Ye Luo memimpin, mengangkat tangannya dan mengorbankan pedang kayu hitamnya, mengambil langkah, dan naik ke udara, napasnya juga berubah tiba-tiba. Ketika dia mengikuti Sui sebelumnya, dia menurunkan alisnya dan tidak menonjolkan diri. Orang-orang kuat yang bergegas masuk semuanya berubah warna. Xuan Yujing, mereka tiba-tiba menyadari betapa rumitnya lawan. Jelas sudah terlambat. Guru tidak mau membersihkanmu. Kenapa aku rela menggertakmu? Ye Luo menghela nafas panjang. Dengan kondisinya saat ini, jika tidak perlu, dia benar-benar terlalu malas untuk mengambil tindakan atas peran Xuan Zaojing. Membosankan. Kedua, ini akan mengurangi gaya Anda sendiri. 3 kemenangan, jadi apa? Perintah guru tidak boleh dilanggar. Boom! Perang pecah, dan langit dan bumi terbakar. Lawan-lawan itu tidak akan tinggal diam, dan mereka akan melakukan yang terbaik tanpa syarat. Mereka tidak takut, karena di belakang mereka, ada juga banyak ahli hebat di alam misterius sebagai pendukung mereka. Belum lagi, pria kurus berbaju hitam yang mengepung pria berjubah Konfusianisme sebelumnya, telah bergegas dari kejauhan. Ini adalah karakter di tahap tengah alam neter mendalam, dengan aura yang luar biasa kuat, jauh dari biasa. Serahkan orang ini padaku. Mata bintang Pluto yang menawan berkedip. Dia masih bergema dengan suaranya yang lembut dan menawan dengan jejak magnetisme yang unik, dan sosok anggun itu telah melangkah keluar dari udara tipis dan menyapu ke arah pria kurus berbaju hitam. Boom!
Dengan dikirimnya Pluto, aura malapetaka dan kehancuran yang menghancurkan juga menyelimuti dunia. Pada saat itu, semua orang di medan perang ini gemetar dan merasakan hawa dingin yang menggigit. Di mata orang-orang, wanita yang glamor dan mulia ini seperti seorang master yang keluar dari malapetaka gelap, dengan teror tanpa batas. Tidak enak. Sekelompok ahli hebat di alam misterius yang mengepung lelaki tua berjubah Konfusianisme mengubah warna mereka lagi, menyadari bahwa lawan yang mereka temui kali ini tidak benar, itu sangat menakutkan. Cepat, kalian bertiga, cepat temui musuh. Pria tua berambut putih berjubah merah membuat keputusan tegas tanpa ragu sama sekali, dan memerintahkan 3 ahli mendalam lainnya untuk berurusan dengan Hades. Tidak lama kemudian, berteriak, saya melihat kaki Pluto yang ramping dan lurus melangkah ke dalam kehampaan, jari-jari sejajar seperti pisau, dan segala sesuatu di langit. Pergi! Pria kurus berbaju hitam telah merasakan bahaya sejak dini, dan segera mengeluarkan kapak perunggu dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Boom! Ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Klik! Kapak perunggu patah menjadi 2. Itu hanya sebilah pisau, dan aku hampir menebas Profon Master. Adegan garang, deras, dan mendominasi itu mengejutkan banyak orang yang hadir. Bunuh! Di kejauhan, 3 ahli yang lebih kuat dari alam nether mendalam datang dan menyerang Hades bersama dengan pria kurus berbaju hitam. Perang pecah. Boom! Aliansi lusinan Kaisar Rana Xuanzao hancur sekaligus. Kepulan. Dalam sekejap mata, beberapa kaisar yang bergegas di depan dipenggal, tubuh mereka meledak, darah tumpah ke kehampaan, dan jeritan mengguncang langit dan bumi. Ye Luo tetap bertahan, bergegas untuk bunuh diri. Sekarang untuk berurusan dengan sekelompok Kaisar Rana Xuanzao, wajar untuk menjadi tak terkalahkan. Cepat, kalian berdua pergi dan bersihkan orang itu. Pria tua berambut putih berjubah merah itu berteriak. Wajahnya membiru dan marah. Awalnya, dalam pertempuran ini, mereka hampir pasti menang, dan tidak akan lama sebelum mereka bisa membunuh lelaki tua berjubah Konfusianisme dan menghancurkan harapan murid mereka untuk menjadi kaisar. Tapi siapa sangka kedatangan 3 tamu tak diundang benar-benar menghancurkan aksi mereka. Secara khusus, kekuatan tempur mengerikan yang ditampilkan oleh Hades dan Ye Luo membuat lelaki tua berambut putih berjubah merah itu tidak bisa tenang dan sangat terstimulasi. Bunuh! Segera, ada 2 lagi kekuatan misterius Nether Realm yang tersapu dan dibunuh ke arah Ye Luo. Tiba-tiba, lawan yang mengepung lelaki tua berjubah Konghucu itu hanyalah lelaki tua berambut putih berjubah merah dan seorang lelaki paruh baya berjubah kuning. Ini juga mengurangi tekanan lelaki tua berjubah Konfusianisme, dan dibebaskan dari situasi genting. Selain bersemangat, dia penuh dengan niat membunuh dan melancarkan serangan balik. Boom! Dunia ini benar-benar kacau, dengan adegan kekacauan dan kehancuran di mana-mana. Pluto adalah pasangan berempat, megah dan megah. Jangan takut terlalu banyak lawan, takut saja lawan yang terlalu lemah. Bagus sekarang, akhirnya 2 orang tua yang hampir tidak layak untuk dilihat. Di sisi lelaki tua berjubah Konfusianisme, pertempuran juga berlangsung sengit. Hukuman seperti itu, jika dibiarkan di dunia bawah, pasti menimbulkan sensasi di dunia. Bagaimanapun, bagi sebagian besar biksu di dunia, Kaisar selalu seekor naga. Tapi sekarang, di area terlarang ini, ada pertempuran Kaisar yang sedang berlangsung. Su Yi melihat semua ini dengan dingin, ekspresinya tenang. Dia memegang punggungnya di satu tangan dan Immortal Hammer di tangan lainnya, mengawasi api dari bank tanpa ikut campur. Namun pemandangan ini tampaknya dianggap lemah dan menipu, atau, dengan kata lain, dianggap sebagai peluang. Segera, kelompok pembangkit tenaga listrik Rana Xuanzao yang mengepung Ye Luo tiba-tiba memisahkan lebih dari selusin orang dan menyerang Su Yi bersama-sama. Sudah berakhir, terlalu memalukan untuk dilihat oleh guru sehingga saya tidak menghentikan orang-orang ini. Bibir Ye Luo berkedut, terasa agak kusam. Tidak baik memprovokasi siapapun. Benar-benar tidak tahu apakah Anda harus memprovokasi orang yang tidak bisa Anda provokasi. Di kedalaman mata bintang Pluto yang menawan,
ada sentuhan rasa kasihan. Di mata para kaisar itu, Su Yi saat ini tidak diragukan lagi adalah karakter terbaik untuk diganggu. Sandera anak ini, seorang pria berjubah Cina berteriak keras. Boom! Suara-suara itu masih bergema, dan jaraknya masih jauh, jadi kaisar-kaisar ini segera mulai bergerak, masing-masing mengerahkan harta, mengeluarkan teknik rahasia, dan membunuh Su Yi. Su Yi mengerutkan kening, menggunakan Lei Immortal Hammer sebagai pedang, dan menebas di udara. Klik mudah. Ini seperti air sungai yang datang dari langit. Pada saat ini, sungai besar energi pedang menelan kekosongan, dan juga menenggelamkan semua harta dan teknik rahasia yang muncul di wajah. Senjata sihir pertahanan di tubuh mereka meledak pada saat yang sama, diikuti oleh tubuh mereka yang dihancurkan menjadi gumpalan darah yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah pedang menarik galaksi, dan bumi terbalik. Itu juga pedang yang membunuh 13 kaisar Rana Xuanzao. Penonton terdiam. Semua orang yang menyaksikan adegan ini terkejut. Kekuatan pedang sangat kuat. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.